Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia ST, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan ke-51, kelompok 3, unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Nilai-nilai dasar PNS terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang sering disingkat dengan sebutan ANEKA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai ASN, yaitu komitmen mutu. 1. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Sedangkan inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen harus diutamakan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Karakteristik yang pertama yaitu nilai dasar orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat. Karakteristik yang kedua adalah pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah. Karakteristik yang ketiga, pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Keempat, pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan atau perkembangan teknologi maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Kelima, berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ketujuh, perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan sebagainya. Beberapa teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama, metode plan, do, check, dan action. Plan yaitu pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Checks atau pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Sedangkan action yaitu keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap checks. 2. Diagram sebab akibat. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala teknis dalam mutu. Diagram ini biasa berbentuk tulang ikan atau dikenal dengan istilah fishbone diagram. Implement mutu dalam pelayanan publik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari ASN kepada publik, antara lain memahami tugas, fungsi, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat dan ASN wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi setiap keputusan yang diambil. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi.
Pada level puncak, bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Pada level strategi bisnis, unit level bertanggung jawab berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja. Sedangkan pada level fungsional, bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung, dan pada level unit dasar, tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas atau rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi strategis pendekatan inovatif dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi, hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. 4 cara berinovasi. 1. Penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk jasa atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif, memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Dengan cara sintetis, itu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang susah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, indikatornya adalah 1. Mengidentifikasikan tahapan pendekatan inovatif. 2. Mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. 3. Menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. 4. Memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 2. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan kepada publik. 3. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 4. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. 5. Menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikatornya, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. 2. Menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Dan menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu perubahan dari orientasi kepada aturan, cara kerja, rutinitas, dan asal-asalan. Kesimpulannya,
Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik, serta orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. 4. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. 5. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu. 6. Setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi. Mengarahkan masyarakat untuk selalu mengisi survei tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Ini berguna sebagai evaluasi atas hasil pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Bekerja dengan mandiri dan penuh tanggung jawab juga merupakan implementasi dari komitmen mutu. Memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan ketentuan juga merupakan penerapan dari komitmen mutu. Bekerja secara efektif dengan memanfaatkan waktu seefisien mungkin merupakan penerapan dari komitmen mutu. Penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang pertama, dengan hadir tepat waktu dan melakukan absen ketika datang dan pulang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, sopan, berdaya guna, dan tepat guna merupakan implementasi dari komitmen mutu.